Baru boleh sekalian. Nih. Yang cewek itu. Iya. Aku produsernya. Oh, sekarang sibuk produserin. Lagunya coba dengerin sebentar. Easy listening kan? Sekarang aku lagi banyak kerjaan bolak-balik ke Jakarta Lampung karena ada beberapa kerjaan di sana, endorsement. Terus juga sekarang aku lagi persiapan mau launching single album. Aku punya penyanyi, belajar dari produser sih sebenarnya. Aku punya penyanyi namanya Ali Aliu. Terus kita lagi mau launching juga single album judulnya Tahu Bulat gitu loh. Nah di samping itu saya juga lagi persiapan insya Allah syuting film layar lebar ada 2 gitu, film horor dan film horor. Tapi dari aktor, model sekarang ke produser lagu itu triggernya gimana sih Mas? Triggernya kebetulan gini, saya lihat Alia Liu ini kan udah seperti adik saya ya, dan dia punya talenta tuh memang sangat bagus untuk meramaikan dunia hiburan, khususnya di dunia tarik suara. Jadi saya bilang, Alia kamu kenapa nggak coba bikin lagu, nyanyi, tapi kita ambil segmennya di dangdut gitu. Karena kan kalau pop itu kan dia segmented, kalau dangdut kan bisa ke semua kalangan. Jadi saya begitu kita ngobrol, diskusi, tukar pikiran, akhirnya terciptalah dan akhirnya kita mau rilis yang Tahu Bulat ini gitu. Berarti awalnya Alia ini genrenya belum merujuk ke salah satu. Alia ini awalnya genrenya memang belum ke sana, cuma aku bilang kamu lebih bagus main di genre ini deh, di dangdut. Kenapa menyarankan ke genre dangdut? Karena saya lihat Alia punya potensi dan bakat ke arah situ. Dangdut dia lebih bagus untuk di dangdut gitu. Makanya saya pokoknya habis-habisan lah buat Alia ini gimana supaya dia diterima dan menjadi salah satu yang bisa meramaikan dunia tarik suara di Indonesia. Untuk jadi produser kan modalnya juga besar ya Mas Ferry ya? Ya pokoknya itu saya sama Alia lah, maksudnya kita sama-sama ya gitu, khususnya Alia yang sedang berjuang juga, saya juga sama gitu, jadi kita lebih ke kekeluargaan. Boleh di-spill mungkin kisaran modal yang harus dikeluarkan? Rahasia sih itu. Pokoknya kita mohon doanya aja dari semua masyarakat Indonesia, mudah-mudahan Ali itu lagunya bisa diterima dan menjadi salah satu hits di Indonesia. Ini kan genrenya dangdut. Dangdut ya. Kenapa dangdut? Dangdut itu yang tadi saya bilang, karena bisa diterima di semua halayak gitu. Dan kalau memang syukur-syukur rezeki kita ya viral itu kan, sekarang kan kita kan nggak perlu apa ya namanya digital platform itu kan udah menjadi salah satu promo yang the best banget ya, kayak sosial media gitu loh. Jadi saya pikir Alia memang tadi saya bilang kenapa dangdut, karena Alia punya potensi di sini. Alia ini sendiri baru pertama kali jadi penyanyi. Alia iya, tapi kalau misalnya job-job nyanyi di acara-acara udah banyak, cuma memang baru saya mau promoin tahun ini karena memang albumnya baru jadi tahun lalu, tapi video klipnya kan baru banget tuh, jadi kita baru mau rilis jadi tahun ini gitu. Kebetulan pas banget di awal tahun, jadi momennya saya bilang ya pas lah gitu loh. Kenapa nggak terjun juga Mas Ferry di dangdut? Saya memang lagi konsennya cuma di film, karena kan bagi-bagi ya, saya harus merancang gimana Alia bisa terjun ke dunia tarik suara. Di samping itu saya juga lagi persiapan film layar lebar. Ada sebenarnya posternya tapi belum boleh saya publikasi, nanti kalau kita udah off air, maksudnya udah direkam, nanti saya kasih lihat. Menjalani profesi berbeda nih, apa yang dirasakan, apa kenikmatan yang dirasakan berbeda dari produser ini Mas? Challenge-nya tuh lebih apa ya, kalau misalnya biasa kan saya syuting, tinggal di calling, lihat skenario, suka apa enggak dengan alur ceritanya. Kalau ini kan enggak, dari awal kita harus nge-branding sosok Alia Liu ini mau jadi seperti apa gitu loh, yang bisa diterima di masyarakat gitu loh. Jadi banyak banget challenge-nya buat saya. Terus bagaimana kita delegasi deliver si lagu ini sampai bisa didengar ke seluruh halayak. Dalam artian kan lebih pusing ya Mas ya? Lebih pusing tapi lebih asik juga sih, karena di sini kan ada Alia, ada Ingrid juga manajernya ya, Ingrid. Jadi kita sama-sama as a family. Karena kalau kita kerja teamwork dan kita as a family sebagai satu keluarga, itu kita lebih nyaman.
Jadi nggak hanya sebatas antara produser dan penyanyi. Kalau ini kita lebih ke kekeluargaan. Jadi apa-apa juga diskusi. Saya punya keinginan apa, saya diskusikan ke mereka. Mereka punya keinginan apa, diskusinya ke saya. Jadi yuk kita sama-sama yuk gitu, supaya bagaimana ini bisa deliver ke masyarakat. Mas Ferry kan aku lihat juga lagi sering bolak-balik Jakarta Lampung ya. Apa ada bisnis, bikin bisnis apa gimana Mas di sana? Lagi banyak kerjaan sih di sana, gitu. Alhamdulillah. Kenapa memilih Lampung? Karena banyak undangannya dari Lampung, gitu. Dan masya Allah orang-orang Lampung buat saya baik-baik banget. Gitu. Dan apa ya, kotanya saya suka, gitu. Saya suka dan banyak banget kerjaan. Kadang-kadang saya 2 minggu sekali, sebulan sekali saya berangkat ke sana. Karena sekali saya berangkat tuh ada 2, 3, 4 kerjaan yang saya harus kerjakan di sana. Ada rencana beli second home di sana apa gimana? Insya Allah. Emang. Insya Allah. Ini aja rumah yang baru saya tempatin kan masih ini. Terus alhamdulillah kemarin saya dapat endorse dari Henny Furniture dan Home Decor. Itu wallpapernya ini semuanya mereka support gitu. Ada lagi nanti yang beberapa kan kursi, meja makan gitu kan. Untuk rumah baru ya Mas ya, ini baru bangun sendiri kah apa Iya. gimana Mas? Iya, memang bangun sendiri, alhamdulillah. Selama berapa lama bangunnya? Hampir setahun. Hampir setahun. Hampir setahun. Jadi masih sebenarnya 98% ya, karena finishing itu kan paling lama ya. Jadi saya ngisi-ngisinya ininya, jadi harus bertahap. Akan ditempati bareng? Sekarang sih tempat ini bareng mami. Sambil mencari temannya Pendamping. lah. Berarti udah ada rencana belum untuk mencari temannya Insya Allah. tahun ini? Biar seperti air mengalir aja. Yang kemarin nggak jadi Mas? Yang mana? Mbak Tanti. Sahabat. Mbak Tanti. Itu sahabat. Oh sahabat, berarti bukan Mbak Tanti nih ya yang dicari ya. Tapi udah move on belum sih Mas? Alhamdulillah. Udah sempat ketemu lagi belum sama Mami? Vena? Siapanya? Mas Ferry udah sempat ketemu lagi belum sama Mama Vena? Belum. Belum. Tapi saya sih udah nggak pernah ini ya, nggak pernah apa namanya. Saya sekeluarga, khususnya saya sih dan mami ya. Kita nggak pernah punya sakit hati, dendam. Pokoknya kan apa yang sudah terjadi itu adalah qadarullah wa masyaallah, kan semua yang terjadi atas kehendak dan seizin Allah. Jadi kita ya udah memaafkan. Kita sih nggak pernah menutup silaturahmi kepada siapapun. Jadi saya nggak pernah merasa dendam, sakit hati. Kalaupun nanti misalnya dipersatukan dalam pekerjaan gitu Mas, nggak masalah apa gimana dari Mas ya? Saya bilang kalau kita kan semua itu kan dari kolbu ya, kasihnya. Apapun itu kalau memang kita menerima semua dengan hati yang lapang ya, insya Allah tenang aja. Karena kan dia mukolibul qulub, dia maha membolak-balikan hati. Jadi saya mintanya sama yang maha kuasa. Mas Ferry juga kan sempat nempel banget ya Fania sama Mas Ferry. Ada kangen gak sih Mas ke anak kecil itu? Kalau soal perasaan-perasaan gitu saya udah nggak mau publikasikan lagi. Gitu. Mas terkait ini nih move on. Tipe yang dicari Mas Ferry gimana sih Mas? Yang sekarang saya cari yang hatinya tulus. Yang hatinya tulus. Harus Kalau berhijab kah? fisik itu kan bonus ya. Karena semua kita kan akan menua. Jadi saya cari yang hatinya tulus dan saya cari teman tua sebenarnya. Gitu. Tapi kalau saya memang ya saya senangnya yang hijab. Iya. Nanti sedikasinya Allah, saya mintanya sama Allah. Sempat ini nggak sih Mas kayak daftar ta'aruf kayak gitu? Daftar Awalnya ta'aruf. sih, coba tiba-tiba ya Allah menuntun saya ke jalan yang lain. Udah sampai mana tuh Mas proses ta'arufnya? Sampai sini. enggak, pokoknya saya jalanin aja. Berarti Mohon doanya aja. belum sampai cocok sama orang gitu ya Mohon ta'aruf doanya. itu. Mohon doanya. Oke. Mas, bentar satu lagi kan kemarin Roy Kiyoshi nih melihat menerawang Mas Ferry katanya belum mendapatkan jodoh di 2024. Mas Ferry nanggepinnya gimana nih? Boleh isi. Iya. Kapan kemarin kok sih nggak? Enggak, pas mau tahun baru. Oh, mau tahun baru. Iya, Oh. tapping. Apa ya? Ya saya sih kan semua itu kan Allah yang menetapkan. Jadi ya saya percaya sama Allah aja. Kalau kita kan hanya hamba-hambanya, makhluk. Ya apapun itu
orang boleh beranggapan, tapi kan yang punya kehendak yang Maha Kuasa. Oke? Berarti kalau tahun ini belum juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena saya banyak yang harus saya kerjakan, terus terutama membahagiakan mami, ya kan? Beliau udah usianya 77 tahun ini, jadi kemarin juga kan tahun lalu ya lebih banyak air mata yang keluar ya. Jadi sekarang saatnya lah saya membahagiakan diri. Insya Allah yang mudah-mudahan Allah mengijabah, saya sih pengennya umroh. Udah ada rencana sama mami Udah ada. umroh di bulan apa mas? Kebetulan baru mau daftar, dapatnya sih kayaknya Pertengahan ini. Hanya Karena- berdua mas? karena saya bentrok sama syuting film nih, Oh iya iya. syuting film. Jadi Mas sudah banyak karya gitu, itu mau jadi ajang pembuktian diri nggak sih? Dari sebelumnya kan pesantren tuh, ini mau jadi ajang Mas apa gimana? kalau saya tidak perlu membuktikan kepada siapapun. Gitu. Buat saya yang penting hanya saya dan Allah. Karena kita sebenarnya tidak perlu membuktikan kepada siapapun. Karena orang yang tidak suka dengan kita, tetap aja kita berprestasi, 1 miliar prestasi tetap dia dikasih. Dan orang yang yang mungkin tidak kenal atau gimana juga tetap nggak peduli aja gitu loh, maksudnya ya. Jadi buat saya yang perlu saya buktikan ya saya kepada Allah aja. Dan saya udah nggak mau sibuk lagi memikirkan apa kata orang, tapi saya lebih sibuk memikirkan perbaikan diri saya. Kalau kita hidup memikirkan kata orang ya pusing gitu. Jadi apa tahu lebih enak. Aman. Terima kasih mas Terima kasih Ferry. banyak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.